Selamat pagi anak-anak, salam sehat lagi dari Bapak. Nah, kemarin kita udah jumpa di materi kita IPA, yaitu tentang gerak. Di sini masih saya tuliskan, yaitu tentang gerak. Saya masih menyinggung lagi kembali, yaitu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Tapi yang Bapak jelaskan itu lagi, yaitu tentang percepatannya. Tapi sebelumnya kita cek lagi dulu, ada ciri-ciri gerak lurus beraturan ini. Apa ciri-cirinya? Kalau GLB, ciri-cirinya yang pertama adalah kecepatan tetap atau konstan, atau biasanya V konstan. Yang kedua, percepatan sama dengan 0 atau biasa disebut A sama dengan 0. A itu simbol dari percepatan. Nah, bisa kok kita simak ini. Bagaimana nih kok bisa seperti ini? Kemarin kan kalau kecepatan tetap udah saya jelaskan. Sekarang yang kedua, percepatan sama dengan 0. Masih sama halnya dengan yang kemarin. Nah, kalau masih seperti ini kemarin, ada seseorang berlari dari lintasan A, B, C, D, E. Nah, kemarin udah kita dapat bahwa kecepatan AB 2 meter per sekon, BC 2 meter per sekon, C ke D pun 2 meter per sekon, dari D ke E 2 meter per sekon. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Maksudnya apa? Nih, A sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Delta P disebut itu perubahan kecepatan. Delta T itu adalah selang waktu. Nah, saya contohkan. Berapakah percepatan dari lintasan dari D sampai di D dan diawali dari C? Nah, ini awalannya ya. PDE dikurang PBC sama dengan PDE dikurang dengan PBC dibagi dengan delta T. PDE udah kita dapat kemarin itu, yaitu 2 meter per sekon. Nah, kemarin kan udah saya bilang, di setiap jarak yang ditempuh dalam 1 detik itu sama, maka disebut kecepatan tetap. 2 meter per sekon dikurang 2 meter per sekon dibagi selang waktu 4 sekon. Kenapa 4 sekon? Nah, dari A ke E dia menempuh dalam waktu 4 sekon. Jadi selang waktunya 4 sekon. 2 meter per sekon dikurang 2 meter per sekon, hasilnya 0 meter per sekon. Dibagi 4 sekon, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan percepatan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cek di gerak lurus berubah beraturan. Kemarin ciri-cirinya udah kita dapat satu, yaitu apa? Kecepatan berubah tetapi teratur. Kecepatan berubah tetapi teratur. Nah, ini masih yang kemarin itu. Nah, saya tuliskan lagi kembali. Nah, PAB-nya 1 meter per sekon, PBC 2 meter per sekon, PCD 3 meter per sekon, PDE 4 meter per sekon. Nah, kita cek berapa percepatannya itu. Di sini disebutkan dalam cirinya percepatan tidak sama dengan 0. Jadi A tidak sama dengan 0. Berarti apa maksudnya? Percepatan itu bernilai. Kita cek. Percepatan itu tadi sudah saya sebutkan bahwa perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Coba kita cek. Percepatan. Sewaktu kecepatannya B ke C, nilainya B ke C, kita cek tadi 2 meter per sekon, dikurang kecepatan dari A ke B 1 meter per sekon dibagi dengan selang waktu. Selang waktu yaitu dari A sampai si C, maka 2 sekon, 1 sekon ditambah 1 sekon, maka didapat 2 sekon. 2 meter per sekon dikurang 1 meter per sekon dibagi dengan 2 sekon, hasilnya setengah meter per sekon kuadrat. Nah, lanjut, coba kita cek, yaitu dari posisi. Nah, ini terbalik ini ya. Buat dulu. Nih. DC. Ya, DC. Oke. Dari DC. Nah, ini kemarin udah kita dapat. Nah, di sini dia DC. Nah, ini. Mungkin kembali saya tuliskan. Ada kesalahan sedikit lagi balik ya. DC. Oke.
BC yaitu 3 meter per sekon. Lanjut. BC, nah ini BC 2 meter per sekon. Selang waktunya delta T 2 sekon. Kenapa dari selang waktunya? Karena yang kita lihat itu ya mulai dari posisi B sampai D. Nah, dari B sampai D itu 1 sekon dengan 1 sekon. Boleh anak di kami lagi lihat pembelajaran kita yang kemarin, video yang kemarin. 3 meter per sekon dikurang 2 meter per sekon dibagi dengan 2 sekon, maka sama hasilnya setengah meter per sekon kuadrat. Nilai sama, jadi tidak sama dengan 0. Nah, lanjut. Gerak lurus berubah beraturan ini dikelompokkan menjadi 2. Ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, contohnya ini dipercepat namanya ini. Ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang diperlambat gimana maksudnya? Contoh, mobil yang berkecepatan tinggi tiba-tiba direm dan akhirnya sampai berhenti, maka dia mengalami perlambatan. Berapa perlambatannya? Kembalikan dari seperti ini, dari yang kita kerjakan ini. Maka perlambatan itu nanti bernilai negatif. Perlambatan itu bernilai negatif. Kalau percepatan di sini bernilai positif. Nah, ini guys saya tuliskan tanda positif sini. Tapi kalau nanti perlambatan bernilai negatif. Nah, itulah tambahan materi kita tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekian yang bisa Bapak saya jelaskan. Salam sehat kembali buat kita semua.